Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan fasyukronillah amma ba'du. Materi kita kali ini adalah memahami persyaratan gambar proyeksi bangunan, mapelnya konstruksi dan utilitas gedung. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa isi absennya di kolom komentar. Proyeksi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menggambarkan penglihatan mata kita dari suatu benda 3 dimensi ke dalam kertas gambar secara 2 dimensi, sehingga hal yang terlihat atau dipandang sesuai dengan penglihatan mata kita. Proyeksi dikelompokkan atas 2 klasifikasi, yaitu proyeksi ortogonal dan proyeksi piktorial. Proyeksi ortogonal yakni pembuatan gambar bidang 2 dimensi dari suatu benda yang seolah-olah dilihat langsung oleh mata secara lurus, sehingga yang terlihat oleh mata adalah berupa bidang atau penampang. Seperti yang sering kalian lihat adalah tampak bangunan, tampak depan atau tampak samping. Yang berikutnya proyeksi piktorial. Proyeksi piktorial yakni cara menggambar benda yang mendekati bentuk sebenarnya secara 3 dimensi melalui pandangan tunggal. Atau kalian sering melihat perspektif bangunan. Proyeksi ortogonal terbagi 2, yaitu proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Proyeksi Eropa letaknya terbalik dengan arah pandangan. Proyeksi ini sering disebut juga proyeksi kuadran pertama karena pandangan depan suatu benda diletakkan pada posisi kuadran 1. Ya, lihat gambar di samping. Proyeksi ini sering digunakan untuk menggambar bangunan baik sipil maupun arsitektur. Lalu proyeksi Amerika merupakan proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandangannya. Proyeksi Amerika sering disebut proyeksi kuadran 3. Proyeksi ini sering digunakan untuk menggambar teknik mesin karena penggambarannya lebih mudah daripada Eropa. Ya, lihat gambar di samping. Nah, kemudian proyeksi ortogonal pada gambar bangunan seperti apa? Seperti set plan. Set plan itu rencana tapak atau disebut denah situasi. Set plan adalah gambar 2 dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kaveling tanah, baik menyangkut rencana jalan, utilitas, air bersih, listrik, dan air kotor, juga fasilitas umum lainnya. Berikutnya gambar denah merupakan tampak atau potongan atau penampang mendatar suatu bangunan yang dilihat dari atas ke arah bawah seperti dengan gambar potongan. Yang berikutnya gambar tampak, sering disebut gambar fasad sebagai wujud penglihatan mata terhadap bangunan secara tegak lurus, misalnya tampak muka, tampak samping, atau tampak belakang. Lalu yang berikutnya gambar potongan, gambar yang berupa pandangan penampang bangunan atau konstruksi arah tegak sesuai dengan notasi petunjuk arahnya. Lalu gambar detail merupakan gambar untuk menjelaskan suatu detail pasangan material konstruksi tertentu yang diperlukan. Kemudian gambar instalasi atau utilitas, suatu kelengkapan fasilitas bangunan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur-unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, komunikasi, dan mobilitas dalam bangunan. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga pengertian dan fungsi gambar kerja. Apa itu gambar kerja? Merupakan kumpulan beberapa gambar yang berisi perencanaan suatu konstruksi yang merupakan suatu kesatuan. Nah, kemudian apa sih rencana kerja? Apa saja isinya? Ya. Yang pertama ada rencana set plan atau tapak.
ada denah, ada tampak, potongan, detail, rencana sistem struktur utama, rencana suatu utilitas dan instalasi lainnya, sketsa interior, dan sketsa eksterior. Nah, gambar kerja ada beberapa macam. Pertama, gambar arsitektur, seperti gambar perspektif eksterior 3 dimensi, gambar set plan, gambar situasi, gambar denah, gambar tampak, gambar potongan, gambar denah potongan, gambar denah plafon, denah pola lantai, denah lantai kusen dan jendela, denah detail pintu dan jendela, dan denah detail arsitektur lainnya. Yang berikutnya gambar struktur. Apa saja di dalamnya? Ada gambar denah pondasi, gambar denah slope, gambar denah kolom, gambar denah kok balok, gambar denah plat lantai, gambar denah ring balok, ada gambar kuda-kuda, dan gambar denah struktur untuk tiap elemen. Yang berikutnya gambar utilitas. Apa saja? Ada gambar denah titik lampu, saklar, dan stop kontak. Ada gambar denah instalasi air bersih, gambar denah instalasi air kotor, gambar denah instalasi air hujan, detail septic tank, AC, sprinkler, dan perangkat petir lainnya. Jadi kalian paham ya, jadi gambar kerja itu terbagi 3, gambar arsitektur, gambar struktur, dan gambar utilitas. Nah, ini contoh set plan gambar rumah sederhana. Jadi memperlihatkan situasi, ada jalan, ya, jenis atapnya, lingkungan sekitarnya. Ini ada contoh denah rumah tipe 36 ya, dengan tampak depannya. Ini contoh tampak depan dengan menggunakan aplikasi SketchUp. Jadi kalian nanti membuat seperti ini tugas-tugasnya. Ini contoh perspektifnya dari rumah yang sudah kalian gambar tadi. Ini contoh gambar potongan, jadi memperlihatkan jenis material yang dipakai, mulai dari pondasinya sampai konstruksi atap. Yang berikutnya denah pondasi, jadi memperlihatkan jenis pondasi dan detail pondasinya. Ini contoh instalasi titik lampu. Ya, ini juga termasuk dalam golongan utilitas. Dan yang terakhir, kalian juga membuat maketnya ya. Jadi setelah gambar kerja selesai, lalu yang terakhir finishnya adalah membuat maket bangunan tersebut. Demikianlah materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat anti sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.